Silabus kita apa, nakku? Ada yang tahu silabus Knasex? Tidak ada. Tahan supaya gampang. Oke, apa silabus kita apa, nak? Ada yang punya silabus? Loh, jangan nggak punya silabus, jangan nggak pakai silabus. Kalau nggak pakai silabus nggak ada arah nanti kalian. Silabus apakah diberikan oleh Bu Yeka? Loh, kok nggak ada ya? Anakku? Halo. Modul handbook yang pertama. Research penelitian pendidikan, educational research methodology. Ini bahasa ya. Oke ya, saya searching dan ini saya share ke kalian. Apakah ini diberikan oleh Bu Yeka sebelumnya? Anakku, halo, ngomong dong. Aduh, ini pada diam semua. Buka aja, nggak apa-apa. Yang penting kan kalian nggak di pasar kan. Jangan takut suara kalian kedengaran siapa-siapa. Ini terang banget nih layarku. Ya, halo anakku. Ini diberikan nggak? Belum, Ibu. Hah? Ini udah pertemuan keberapa? Tapi ada di website Mathedu itu, Ibu. Jadi kalau mau buka, tinggal buka di situ aja. Oke, kalau begitu kalian dapat dong. Jangan belum ngomongnya. Sudah disampaikan untuk ngambil itu di situ nggak? Sudah diminta untuk melihat itu di web nggak sama Bu Yeka? Nah, loh. Nah, kalau ada terus kalau nggak disuruh kalian tuh kayaknya nggak bisa. Jadi harus disuruh gitu ya. Terus nggak kepo pula. Oke, dari semua ini apa yang sudah dipelajari? Sampai mana yang sudah dipelajari? Halo, susah saya ngomong sama orang yang diem. Kalian yang Kalau sudah kemarin dipelajari mana? Ya, ya, soalnya ngomong, silakan. proposal penelitian eksperimen Prof baru. Jadi sekarang proposal penelitian deskriptif. Bukannya deskriptif awal ya? Eksperimen kemarin Prof di awal. Oke, artinya proposal untuk eksperimen sudah selesai. Sekarang proposal untuk penelitian deskriptif, begitu? Begitu Iya Iya. nak? Prof. Prof. Oke, Tapi setelah itu nanti proposal penelitian pengembangan ya. Waduh, iya atau enggak nih? Ngomong dong. Aduh, saya paling Iya, geli. iya, Prof. Prof. Betul. Jangan jangan sampai nunggu-nunggu gitu ya. Jadi ini buka aja. Kenapa jadi susah-susah sekali sih ngomong? Kalian kan punya mulut semua ya. Masa dari sekian banyak orang ini cuma diem aja gitu. Oke, kalau begitu kan sudah diarahkan ya. Semuanya kan sudah ya. Bagaimana pengumpulan datanya, analisisnya. Nah, silakan kalian untuk presentasi kalau begitu. Ya, ini pertemuan keberapa? Ke-9? Ini pertemuan keberapa, nak? 10, Prof. Ke-10. 10 artinya 11, 12, kemudian 11, 12, 13, 14, 15, 16. Saya mau tanya lagi, proposal untuk eksperimennya sudah dikumpulkan? Sudah, Sudah, Ibu. Sudah, Prof. Prof. Oke, di mana? Di Di Google Google Form yang Form. diberikan oleh Bu Yeka, Prof. Oke, di mana itu ditaruh? Di grup, Prof. Sebentar, saya cek ulang. Tolong di-up lagi dong.
Izin Prof, untuk pengumpulan kemarin itu di Google Form, itu dikasih sama Bu Yeka. Jadi kami tuh kumpulnya satu-satu di Google Form gitu, Ibu. Google Form. Google Form untuk ngisi proposal. Kok Google Form bukan Google Drive? Iya, Eh, jadi izin Prof. Nah, untuk pengumpulannya itu berupa file dan pengumpulannya di Google Form, bukan Google Drive. Google Form. Ini ada namanya Zelfie nggak? saya, Prof. Oke, Zelfie. Ini ada proposal penelitianmu? Ada di Eh, Google Form, di Google kema- Drive. Kemarin itu di Google Drive itu memang ditugaskan untuk dikumpul di situ, Prof. Terus tuh pada hari itu tuh pada pertemuan hasil dari proposal eksperimen yang udah benar-benar kami buat dan udah direvisi juga hasil kerja kami. Tapi mungkin ada beberapa, contohnya saya sendiri masih ada yang direvisi waktu yang dikumpulkan untuk Oke, bagus. Yang sudah dari hasil UTS, kirim ke saya. baik, Prof. Kirim aja di grup, nggak apa-apa. Biar saya lihat. Jadi kita kebuka gitu ya. Oke, itu untuk gila. Artinya kan kalian sudah paham sampai ke metodologi untuk 3 proposal itu ya, 3 metode itu ya, Nak. Halo, duh, saya sebel banget deh kalau ngomong tuh ngomong sendiri gitu. Apakah pertanyaannya saya ulang. Apakah kalian sudah diberikan, terserah mau paham atau enggak, 3 metode penelitian ini, baik eksperimen, deskriptif maupun desain research? Izin menjawab lagi, Prof. Kalau dari Zelvi Gak sendiri, usah izin-izin, Nakku. Langsung aja. Ini juga, ini jelek sekali nih kebiasaan. Izin menjawab langsung, saya langsung tunjuk tangan bisa dong. Ya jangan usah izin-izin ya, Nak. Saya izinkan. Gak usah pakai-pakai izin, langsung tunjuk tangan. Ya, gitu. Nggak ada pula yang dipakai-pakai izin-izin begitu. Oke, silakan aku ngomong, Zelvi. baik, Prof. Jadi kalau yang Zelvi ketahui itu perbedaan antara 3 penelitian itu, kalau misalnya eksperimen itu tuh melihat penelitian yang bertujuan untuk melihat apakah dia ini memiliki misalkan kita ingin membandingkan dengan membandingkan misalkan contohnya saya menggunakan model CTL. Nah, itu tuh mau membandingkan apakah model CTL ini baik untuk peserta didik dalam memahami pemecahan masalah matematik atau menggunakan konvensional. Jadi kayak membandingkan antara dua model pembelajaran yang digunakan. Terus kalau deskriptif itu mendeskripsikan. Terus kalau untuk pengembangan itu bisa penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan suatu bahan ajar atau alat ajar seperti itu, Prof. Oke, bagaimana dengan Hairudin? Setujukah? Izin Prof, saya jawabnya dari device yang kedua. Kalau yang menurut Hairudin sendiri, kalau yang eksperimen itu lebih melihat ada pengaruh. Jadi bentuknya itu bisa berupa perbandingan, juga bisa berupa eh, efektivitas dari suatu mode pembelajaran. Lalu kalau untuk yang pengembangan itu sendiri, yang penting ada output yang bisa dikembangkan dari apa yang diinginkan oleh si peneliti. Seperti itu, Prof. Mhm. Bagaimana Nasya? Sebentar, Salsabila ini siapa ini? Zelvi, tolong dikirim jangan bukan satu-satu ya. Kalau satu-satu merusak WA aku. Mending Google-nya aja dimasukkan dalam satu Google Drive, kemudian kirim ke saya. Oke, baik, Prof. Ya, dikirim ke saya boleh, ke grup boleh, jadi saya bisa memantau. Nasya Eka Fitria, gimana menurutmu? Pendapat dari saya juga kurang lebih sama seperti Zelvi sama Heru, mana yang eksperimen itu lebih itu mendeskripsikan dan yang pengembangan itu yang tentang pengembangan suatu bahan. Prof. Secara garis besar benar, tapi secara lebih rinci itu agak ada yang keliru. Jadi, tadi untuk eksperimen, oke, jadi bukan hanya melihat pengaruh, karena penerapan juga boleh. Kalau kalian menggunakan pra-eksperimen one shot case tadi, maka penerapan saja bisa. Jadi ada satu metode, kemudian kamu yang terapkan, lihat hasilnya. Itu boleh menggunakan one shot case tadi. Itu juga eksperimen. Selain itu, melihat pengaruhnya, kemudian melihat ingin membandingkan. Boleh. Jadi itu adalah tujuannya menguji teori. Itu untuk eksperimen.
menguji teori. Paham nakku? Bukan membukti, misalnya, jadi kalian menemukan hipotesisnya itu harus ada, atau pendekatan A lebih bagus dari pendekatan B, maka harus lakukan penelitian menggunakan metode yang tadi, kemudian kalian ujilah teori tersebut apakah cocok dengan sampel yang kalian ambil. Paham? Itu namanya eksperimen. Kemudian kalau deskriptif tadi secara garis besar betul menggambarkan apa yang ingin kalian gambarkan. Literasi matematik siswa, mengetahui kemampuan komunikasi siswa, mengetahui kemampuan penalaran siswa. Ya deskripsikanlah seperti itu. Misalnya apakah dia menggunakan metode A, menggunakan pendekatan A, silahkan. Jadi kemampuan penalaran misalnya, bagaimana kemampuan pemecahan masalah, bagaimana kemampuan apa lagi? Komunikasi, representasi. Jadi itu kemampuan matematik. Paham? Kemudian yang terakhir adalah desain riset itu ada dua tujuannya. Satu mengembangkan produk produk pendidikan itu misalnya butir-butir soal, mengembangkan modul pembelajaran, mengembangkan bahan ajar, mengembangkan website, mengembangkan apa lagi? Media pembelajaran. Yang satu lagi adalah untuk menghasilkan lintasan belajar atau lokal atau learning trajectory. Paham nakku? Itu kalau kita learning trajectory itu terdiri dari LKPD, LKPD. Jadi ada dua tujuannya. Semua tujuan itu, semua kegiatan dalam desain riset adalah mensupport siswa atau mendukung atau membantu siswa dalam memahami konsep, melakukan penalaran, melakukan komunikasi, melakukan pemecahan masalah. Jadi kita membantu untuk siswa itu. Selagi dia belum terbantu, maka teruslah, lakukanlah desain terus. Paham nakku? Itulah namanya desain riset. Ya, desain riset berbeda dengan research and development. Jangan menggunakan research and development. Ya, research and development, kalau research and development, maka kalian harus riset terlebih dahulu, dapat satu hasilnya, dapat kesulitannya di mana atau kelemahannya di mana, baru kalian melakukan development atau pengembangan. Tapi kalau desain riset, apapun masalahnya, apapun yang kalian temukan, kalian ingin melakukan perbaikan, mendukung siswa, lakukanlah desain. Setelah itu baru diteliti atau riset. Paham nakku? Ya, jadi jangan menggunakan research and development kalau kalian tidak melakukan riset terlebih dahulu. Baik, oke. Kalau begitu, mudah-mudahan kalian paham. Diki, kenapa Diki? Ada yang mau ditanyakan, Diki? Nggak ada, Prof. Ya, kalau tidak ada, silakan untuk presentasi. Untuk proposal deskriptif. Silakan, Nak. Ini kenapa nih? Danisa, Riyama, Nadia, Nadia, Bella, Farid, Duyanti, Laila. Ini kenapa nggak buka? Duyanti kebalik. Kamu kenapa jadi begitu? Oke, silakan. Siapa yang mau presentasi? Harus saya tunjuk nih. Amirah, silakan Amirah. Amirah Nada Pertiwi. Baik, Prof. Sebentar. Amirah.
Maaf, Prof, sebentar nge-lag laptopnya. Oh memang kalau disuruh itu memang biasanya ada masalah. Mm-mm. Gugup laptopnya lagi gugup. Nggak usah gugup, ini belajar ya, bukan ujian. Lima puluh file. Kalian 50 orang, nak? Ya, Aisyah. Iya, Prof. Yang di Indralaya itu 50 orang. 54, Prof. Ada yang 54. Kenapa yang di dalam Google Drive hanya 50? Siapa yang nggak ngumpul? Pengaruh model terhadap ini. Saya tuh takut kalian tuh kalau itu tuh cuman kopi sana, kopi sini gitu ya. Pasti cari nggak ada. Oke, Amira, mana nak? Kok lama sekali? Maaf, Prof, belum bisa ini. Laptopnya jalan untuk buka filenya. Oke, ganti aja. Desi Pujianti, silakan kamu yang paparan. Itu Aisyah, kiri kanan kamu ada setan gitu ya? Ada setan pakai kacamata hitam gitu. Ayo, Des. Nggak nge-lag juga kan, Des? Maaf sebelumnya Prof, ini proposal yang eksperimen kan yang kemarin dikumpul pas UTS. Enggak dong. Deskriptif dong. Soalnya Desi juga belum selesai yang deskriptif, Prof. Ya paparkan aja apa yang sudah yang dilakukan. Kemudian nanti dapat masukan, gitu kan ya? Oke, Prof. Apa beda antara, aduh, dalam meningkatkan lagi. Vivi, ini masih dalam kata-kata dalam meningkatkan kemampuan. Gak usah pakai-pakai dalam meningkatkan ya, karena kita tidak melihat melihat peningkatan. Tuh kan, kamu nggak pakai yang namanya Gen Score juga kamu nggak ngomongin Gen Score. Kamu ngomongin Gen Score, oke lah. Ini nggak ngurusin Gen Score, tapi nggak gimana kamu melihat peningkatannya. Oke, Des, Bentar ya, Prof. tolong dong yang lain disiapkan supaya kita sama-sama belajar. Jadi Desi paparan, kemudian kalian melihat proposal kalian masing-masing, kemudian ada yang kurang atau kurang pas, diperbaiki, seperti itu ya. Kita sama-sama belajar. Nggak pakai lama bisa nggak ya? Bentar, Ini udah setengah 6 loh. Prof. Soalnya filenya tuh ada di HP satunya, jadi masih dikirim ini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Sudah dikirimnya. Saya tunjuk siapa yang mau paparan, nggak ada yang mau paparan. Saya tunjuk modelnya begini. Lah, terus kalian mau kuliah atau enggak sih ini sebenarnya? Kalau nggak mau kuliah ngomong, kita tutup kuliah ini. Gampang sama saya ini. Yang penting proposal jadi, nggak bagus saya nggak luluskan, gitu kan ya? Apakah udah muncul, Prof? Belum, nak. Oke, sedang proses penyiaran layar. Lucu juga bahasanya. Wow, ini mah kecil sekali. Nggak bisa, Prof, soalnya dari HP. Kamu kenapa Ini ya, laptopmu? not responding kok. Dari tadi join Zoom nggak bisa-bisa, soalnya update gitu. Saya nggak bisa baca. Ya udah, nggak usah. Jangan kamu deh. Yang lain deh. Siapa yang mau nih jadi volunteer? Oke, stop share aja, nah. Baik, Prof. Maaf ya, Prof. Siapa yang mau jadi volunteer? Nggak ada. Saya, Prof. Siapa, nak? Zelfi, Prof. Zelfi, silakan Zelfi. Yang lainnya saya kurangi nilai 10 ya. Karena nggak ada yang mau jadi volunteer. Kalau nanti mau jadi volunteer, saya tambahin lagi Maaf, 10. Prof. Sebelumnya kemarin itu tugasnya itu bikin draft bab 1 penelitian deskriptif. Jadi Zelfi baru selesai bab 1 dan itu pun karena kan kemarin pas lihat penjelasan itu katanya kalau deskriptif sama eksperimen itu bedanya di tujuan penelitiannya. Jadi untuk yang penerapan yang deskriptif ini, yang Zelfi baru menyelesaikan draft yang bab 1, Prof. Penerapan ini juga kadang-kadang orang menggunakan eksperimen ya. Penerapan model untuk ini. Jadi dia menggunakan one shot case tadi. Jadi saya melihatnya baik di dalam tujuan maupun di dalam metode. Jadi tidak salah kalau orang menggunakan ini adalah untuk eksperimen juga. Ya. Em, implementation gitu-gitu ya. Itu bisa juga untuk eksperimen, tidak masalah. Tinggal saya melihatnya di tujuan dan juga di metode. Oke, lanjut, nah. Oke, baik Prof. Jadi untuk penelitian deskriptif yang Delphi buat itu berjudul penerapan model pembelajaran contextual teaching and learning terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dalam menyelesaikan soal cerita pada materi sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Stop, Nah, stop. Naik atas. Itu di kelas berapa? Ini di kelas 10 SMA, Prof. Kalau kelas 10 pasti SMA kan? Iya. Nah, jadi kalau begitu ada berapa sudah kata-katanya di situ? Ada Ada berapa jumlah kata? 2, 4, 6, kalau yang Delphi hitung itu ada 10, 12, minimal 20. iya, Untuk Prof. semua. Ya, semua judul jangan lebih dari 20. Boleh. Izin bertanya, Prof. Kan tidak boleh lebih dari 20 ya, Prof. Nah, kalau misalkan modelnya ini model pembelajaran CTL aja tanpa dijelaskan contextual teaching and learning-nya itu boleh atau tidak, Prof? Kalau dia sudah familiar atau sudah terkenal, boleh. Tapi kalau dia barang baru nggak boleh. Baik, Prof. Itu itu apa ya ngomongnya, peraturan atau apalah namanya, itu kesepakatan gitu ya. Kayak pada materi padanya aja udah buang. SPLDV orang sudah paham SPLDV itu apa, ya kan? Jadi dalam menyelesaikan soal aja yang kamu berikan, Iya, Prof. padahal model pembelajaran kenapa menyelesaikan soal cerita. CTL bukan ngurusin soal cerita loh, ini aja udah salah, nak. Jadi penerapan model pembelajaran CTL bukan model pembelajaran, CTL pendekatan pembelajaran.
Alamak, kamu kurang baca nih. Untuk semua, CTL, PMRI, problem solving, problem posing, problem open-ended, itu semuanya pendekatan, bukan model. Model pembelajaran itu problem based learning, project based learning, direct instruction, terus apa lagi? Inquiry, discovery, itu model. Ya, yang di dalamnya ada tahap-tahap. Kalau pendekatan tidak ada tahap-tahap, tapi dia lengkap. Ada filosofinya, ada bagaimana cara mengembangkan materinya, ada cara mengajarnya, ada cara assessmentnya. Itu pendekatan yang bagus, yang lengkap. Oke, paham nakku? Paham, Ini Prof. pendekatan CTL terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa sudah harusnya. Jangan dalam menyelesaikan soal cerita, udah cukup. Buang itu semua pada materi SPLDV di kelas 10 titik. Sepuluhnya terus 10 Romawi. Oke, ya, itu caranya. Tolong yang lain perbaiki. Yang tidak pas perbaiki. Adinda, tolong sebutkan judulmu. Saya ulangi. Adinda Putri Aisyah, apa judulmu? Adinda, kamu hidup? Nggak nge-freeze kan Adindanya ya? Adinda? Adindanya ngetik di room chat, Prof. Itu. Kenapa? Kenapa nggak bisa ngomong? Pengembangan salah, bukan pengembangan. Ini sekarang deskriptif ya, bukan pengembangan kan sekarang kita ya. Iya, Prof. Kenapa Dinda salah Din? Kamu salah kamar. Kamarmu itu sekarang deskriptif, belum pengembangan. Belum desain riset, bukan pengembangan. Saya ngomongnya desain riset ya. Penelitian desain, bukan penelitian development. Karena itu eh, sejarahnya itu berubah-ubah namanya. Terakhir itu adalah desain riset, bukan development riset. Kalian sudah punya bukunya belum? Untuk desain riset? Nanti deh ya, nanti saya ngajar. Oke. Coba Adinda salah. Tia, gimana Tia? Tia Ramawati, apa judulmu? Iya, Prof. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Iya, silahkan. Jadi untuk judul proposal deskriptifnya itu ialah kemampuan pemahaman konsep matematika siswa kelas 8 SMP pada materi SPLDV menggunakan pendekatan inquiry based learning. Nah, dia juga izin bertanya Prof. Tadi kan Prof. Ratu bilang kalau misalkan untuk inquiry kalau nggak salah itu model pembelajaran. Nah, kalau di Ya. Tia kan pendekatan karena dia tuh ada eh, penelitian sebelumnya gitu. Nah, kira-kira Tia izin bertanya untuk di Tia ini pakai pendekatan inquiry based learning atau model pembelajaran inquiry based learning, Prof? Learning itu apa? Learning itu aja sudah pembelajaran kan ya? Model inquiry. Model pembelajaran inquiry learning. Gitu ngomongnya, nak. Model pembelajaran inquiry. Dia ada 5 langkah. Kalau model pembelajaran ada langkah-langkahnya, itu pas tahapan-tahapan, maka dia model. Tapi bukan pendekatan. Itu aja cirinya. Itu aja sudah pas. Berarti kalau kamu ngomongnya pendekatan, ya salah. Oke, Oke. baik, Prof. Terima Ya. kasih, Prof. Ya, bagus. Tadi disampaikan kemampuan apa sayang? Kemampuan pemahaman konsep Stop, matematika. stop. Kemampuan pemecahan masalah, ya. Pemecahan konsep. Salah. Kemampuan pemahaman Pemahaman. konsep. Pemahaman konsep. Kalau
Zelfi ini adalah kemampuan pemecahan masalah. Bedanya adalah kalau tadi langsung kemampuan pemahaman konsep melalui model bla 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 bla, gitu ya. Kalau ini penerapan model CTL terhadap kemampuan pemecahan masalah. Apa beda keduanya? Sama-sama deskriptif. Makanya penerapan itu condong, kalau penerapan suatu model, penerapan suatu pendekatan, itu condongnya ke eksperimen. Karena ingin menerapkan suatu model pembelajaran, metode pembelajaran atau model atau pendekatan pembelajaran. Tapi kalau deskriptif ingin menggambarkan kemampuan. Kalau ini kamu menggambarkannya adalah pelaksanaan model CTL-nya itu, Zelvi. Jadi jangan salah. Oke, boleh. Tujuannya sama, sama mendeskripsikan. Tapi yang dideskripsikan adalah pelaksanaan modelnya. Sedangkan yang efeknya adalah terhadap kemampuan pemecahan masalah. Jadi menerapkan CTL dengan 7 pilarnya, yang dilihatnya adalah kemampuan pemecahan masalahnya. Paham? Sedangkan ini kemampuan pemahaman konsep melalui inquiry. Jadi pemahaman konsepnya seperti apa. Jadi yang difokuskan ya sama-sama ke deskriptif. Yang difokuskan adalah kemampuan ini yang diajarkan menggunakan inquiry. Jadi yang fokus menyampaikannya atau menjelaskannya itu yang berbeda. Oke ya, tapi sama-sama deskriptif. Ngerti? Baik, Prof. Oke. Jadi yang Ya. punya ZLP ini itu yang dideskripsikan pada penelitiannya itu pelaksanaan modelnya ya, Prof. Iya, dengan terhadap kemampuan. Jadi setelah kamu diterapkan, kemudian baru kamu lihat bagaimana. Karena di penerapan ya, kamu lihat bagaimana kemampuan dari kemampuan pemecahan masalahnya. Baik, Prof. Terima kasih. Walaupun sama-sama dilihatnya itu setelah dilakukan ya. Jadi kalau tadi Tia tadi adalah inquiry, kamu ngajar dengan inquiry, setelah itu dilihatlah kemampuan pemahaman konsepnya. Tapi fokus ngomongnya itu dibahasnya itu adalah kemampuan pemahaman konsepnya. Nah, tinggal kalian lakukan secara teori, harus ada referensi atau jurnal yang mengatakan memang penerapan CTL itu bisa dilakukan untuk melihat kemampuan pemecahan masalah. Kemudian kalau Tia ada teori atau referensi, baik di buku maupun di jurnal, yang mengatakan kemampuan pemahaman konsep itu bisa dilakukan melalui model pembelajaran inquiry. Itu masuk di latar belakang boleh, kemudian lebih jelasnya itu nanti masuknya ke bab 2 tinjauan pustaka. Paham nakku? Haikal, judulmu apa nakku? Bentar, Prof. Yang lain siap-siap dong, jangan begitu saya panggil baru kalian mau lihat ke laptop. Walaupun kalian nggak saya panggil, kalian ngomong aja gitu. Apa ini lagi? Kemampuan pemodelan matematis adalah pembelajaran number head together. Number head together itu kooperatif, nah, satu tipe. Tipe pembelajaran, tipe kooperatif learning, tipe NET. Jadi pembelajaran kooperatif, model pembelajaran kooperatif dengan tipe NTNHT. Gitu ya, Dinda. Tinggal kamu berikan bahwa ada memang teori yang mengatakan kooperatif itu bisa untuk melihat kemampuan pemodelan. Itu yang harus dicari. Kalau tidak ada, nggak boleh. Artinya nggak cocok secara teori. Oke, apa nakku, Haikal? Judul saya itu, Prof, penerapan pendekatan PMRI dalam kemampuan pemecahan masalah materi bangun ruang sisi lengkung pada siswa kelas 7. Oke.
Artinya kamu sama dengan ini yang kamu munculkan itu adalah ciri-ciri pada saat dicobakan itu ya. Jadi ingin menerapkan. Nah, sekarang masalahnya adalah materi yang kalian buat itu, materi yang kalian gunakan di dalam penelitian ini bisa karena kalian masih S1, maka boleh menggunakan materi orang atau instrumen orang, bisa kalian kembangkan dulu. Setelah itu baru kalian lihat pelaksanaannya seperti apa. Itu boleh. Kalau kalian masih anak S1 boleh boleh kedua-duanya. Kalau mampu untuk mengembangkan maka dikembangkan dulu setelah itu kalian terapkan atau kalian punya orang yang sudah diteliti yang sudah valid dan praktis serta reliable kemudian kalian gunakan kemudian setelah itu kalian terapkan. Itu juga boleh. Itu ya, Nak. Baik CTL, baik inquiry maupun PMRI dan pendekatan yang lain. Gitu Haikal? Baik, Bu. Ya, jadi yang kamu munculkan itu bagaimana pelaksanaannya yang menggunakan 5 ciri dari PMRI, apakah dia memang betul materinya menggunakan konteks gitu ya. Kemudian kedua, ya ada apa namanya, ada interaktivitas di dalamnya, di dalam aktivitasmu itu Iya. ya. Proses pembelajarannya, kemudian ada kontribusi siswa, kemudian ada intertwine ya. Itu dimunculkan. Sama dengan CTL munculnya dari 7 pilar. Oke, kalau inquiry maka dengan 5 tahap tadi. Oke ya, Nak. Oke, lanjut. Baik, Prof. Ingrid, gimana Ingrid? Ini baru judul doang nih. Judul Ingrid itu penerapan pembelajaran scaffolding with a solution plan pada materi SPTLDV di kelas 10 terhadap kemampuan pemodelan matematika, Prof. Wow, hati-hati. Itu pendekatan atau apa? Kalau setelah yang bicara itu strategi pembelajaran, Prof. Strategi pembelajaran itu berarti lebih lengkap lagi itu. Apa itu strateginya? Apa tahapan-tahapannya? Kalau yang setelah Ingrid pelajari itu tahap-tahapannya, jadi pertama mereka itu untuk siswa mereka kalau pakai solution plan berarti disediakan LKPD. Nah, jadi pada saat pembelajaran pemberian LKPD, guru itu memberikan bantuan secara pelan-pelan kepada siswanya, kemudian secara bertahap membiarkan siswa tersebut mengerjakan soal-soal atau pemecahan masalah itu secara Sorry. mandiri. Saya tidak tahu itu ya, tidak masalah. Yang penting kamu tahu dan paham tentang strategi itu. Dan itu ada teorinya yang memang untuk melihat pemodelan. Ya, Ya, Pak. kalau memang tidak ada, jangan menggunakan itu. Karena itu mulai dari latar belakang itu akan terlihat. Oke, ya, sepertinya sudah mengarah. Mau kemampuan boleh judul depannya, boleh penerapan. Tapi kalau saya selalu kalau judul depannya itu adalah penerapan, saya menggunakan itu eksperimen. Eksperimen one shot case study. Karena yang ditonjolkan itu adalah pendekatannya, model pembelajarannya, dan seterusnya. Tapi tidak menyalahi, yang penting kalian bisa meramu di dalamnya sampai ke tujuan dan juga model metode penelitian. Baik, Zelvi lanjut ke latar belakang Muna. Baik, Prof. Lalu untuk latar belakangnya di sini itu menjelaskan materi sistem pertidaksamaan linear dua variabel itu merupakan materi yang penting untuk dipahami. Terus karena materi ini tuh peserta didik menggunakan informasi dalam permasalahan kontekstual. Pokoknya di sini tuh menjelaskan bahwasannya materi sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini penting untuk dipelajari. Oke, lanjut. Ada masalah? Masalahnya di mana? Sebentar. Terus ini mengenai kemampuan pemecahan masalah matematis juga. No, Terus, jangan dipisah, jangan digabung. Nanti ngomongnya itu. Ngurusin tentang SPLDV aja dulu. Setelah itu baru kemampuan pemecahan masalah. Kemampuan pemecahan masalah terhadap materi SPLDV seperti apa? Siapa tahu sudah ada diteliti orang, gitu kan? iya, Jangan Prof. kamu campur-campur gitu. Yang pertama itu tentang SPLDV aja. SPLDV itu penting gitu. Namun dalam pembelajarannya banyak terjadi kendala gitu. Kendalanya apa untuk mengajarkan tentang SPLDV itu gitu. Kalau yang Delphi dapat itu, ini maaf, Prof, berarti masih sangat hancur banget, berantakan. Nah, namun faktanya peserta didik ini mengalami kesulitan dalam memahami materi sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Bentar,
Sebentar, memahami materi, apa itu maksudnya? Nggak cocok itu, nggak pas. Memahami materi seperti apa gitu. Pasti kesulitannya misalnya dalam menyelesaikan permasalahannya, atau apa, tolong dibaca ulang. Baik, Prof. Ini apa nih, et al. ND ini apa ini? Itu ini Prof, sumbernya atau penelitian terdahulu yang Zelvi ambil. Ya, ND itu apa sayang? Zelvi menggunakan Mendeley, Ibu. Jadi ini dari Mendeley-nya. Lah cari dong, Anggraini ini siapa? Kalau nggak bisa nggak bener itu. Kamu dikejar orang nanti. Ya, baik, Prof. Mensitasi harus yang jelas. Itu ya. Baik, Prof. Oke, lanjut. Oke, paham ya, Nak? Satu, tentang kontenmu apa, pentingnya apa, masalahnya di mana. Oke. Kemudian baru masuk ke kemampuan matematikanya. Kemampuan matematikanya apa, di masalahnya apa, solusinya seperti apa. Baru kamu rancang berdua itu adalah baik dari konten dan juga kemampuan tadi kamu rancang. Diramu sedemikian rupa sehingga memang masuknya dipecahkan melalui pendekatan pembelajaran. Ada yang pakai CTL, ada yang pakai PMRI, ada yang pakai inquiry, ada yang menggunakan apa tadi nak, scaffolding, ada yang ada problem solving, pemecahan masalah kreatif, terserah itulah. Yang penting ada artikel yang menyatakan itu bisa diobati dengan pendekatan yang kalian pilih. Baik, Prof. Jadi yang harus Zelvi benarin itu, pertama kan membahas mengenai sistem persidaksamaan linear variabel ini penting, lalu apa masalahnya. Terus kemampuan pemecahan masalah ini juga penting dan itu apa masalahnya. Baru nanti digabungkan antara sistem Kenapa pertidaksamaan. kemampuan pemecahan masalah penting? Enggak, bukan itu. Bagaimana kemampuan pemecahan masalah? Bukan penting. Bagaimana kemampuan pemecahan masalah? Atau bisa juga kemampuan pemecahan masalah itu apa? Terus bagaimana kemampuan pemecahan masalah di siswa seperti apa? Kemudian bagaimana solusinya? Apa kesulitannya atau masalahnya apa di sana? Kemudian bagaimana solusinya? Baik, Prof. Nah, lalu habis itu disatuin atau diramu tadi, lalu baru menggunakan solusinya dengan menggunakan pendekatan CTL tadi. Kan ngomongin CTL nih. CTL itu misalnya sesuai dengan kurikulum awal dulu tuh. Nah, baru CTL itu bisa menyelesaikan bisa bisa untuk membuat mahasiswa mampu untuk memecahkan masalah gitu ya. Nah, itu harus ada dari artikel ya, Nak, bukan dari kita. Kemudian CTL itu selalu menggunakan masalah-masalah yang kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Gitu kan? Nah, ini bisa baru nanti ada yang solusinya seperti apa gitu. Nah, karena ingin memecahkan masalah kan ya. Ya. Oke, Prof. Kita azan stop ya, anakku. Kita azan berhenti, selesai. Oke, lanjut lagi nak, terus ke bawah. Jadi intinya adalah struktur dari latar belakang itu seperti itu. Langsung masuk ke permasalahan. Ini namun faktanya tadi Rumusan masalah sayang. Oh, baik, Prof. Untuk rumusan masalah itu berdasarkan latar belakang, rumusan masalahnya itu bagaimana kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik. Terbalik. Harusnya kalau kamu konsisten, bagaimana penerapan dari CTL, gitu dong harusnya. Terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Betul. Jadi menyelesaikan soal cerita tuh buang ya, karena tidak ada, nggak harus soal cerita. Intinya adalah karena dia menggunakan konteks, dia kontekstual kehidupan sehari-hari. Jadi kamu tidak mengungkung soal cerita saja, karena tidak semua pembelajaran itu bisa soal bukan yang penting ada konteksnya, tidak harus soal cerita. Beda ya, soal cerita dengan soal kontekstual itu berbeda. Berarti untuk rumusan masalahnya itu bagaimana penerapan CTL terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa pada materi sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Di kelas 10, jangan lupa. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui, jangan mendeskripsikan, mengetahui penerapan. Jadi konsisten dong dengan judulmu sampai ke tujuan.
Kalau Tia tadi baru bagaimana kemampuan. Paham ya, Nakku? Paham, Prof. Yang lain di mana? Paham nggak? Dela? Dela hitam tuh. Hidayah? Di sini kameranya gelap, Bella paham, Oke, Prof. Akbar? Zakia? Paham, Prof. Oke, bisa, terus sudah manfaat segala macam itu tambahan nantilah. Belum selesai, Prof. Baru bab 1 saja. Sebentar, yang diinginkan itu sampai bab berapa? Kalau tugas kemarin itu bikin draft proposal bab 1 saja, Prof. Oke, baik. Sekarang perbaiki kalian malam ini, terus nanti malam sampai pukul 23.59 kirim. Baik, Prof. Kirim dalam Google Drive ya. Karena saya nggak mau pecah-pecah. Pusing ngelihatnya kena banyak. Apalagi kalian kan 54 ya katanya ya. 54 kok yang masuk 41 ya? Gimana tuh Diki? Ini ketua tingkatnya siapa? Saya Prof. Hairudin. Hairudin. Kenapa nak? Kenapa cuma 41? 42 nih nambah 1. Kemana 12 orang lagi? Mau nggak lulus atau mau lulus? Prof. Izin, Prof. Ya. Ini untuk Dinda, 3 orang, 1 device, Prof. Masya Allah. Kamu satu kosan. Iya, Prof. Oke, berarti tambah 2. 40. 44. Ya. Masih ada 10 orang lagi hilang tuh. Siapa lagi tuh yang dalam satu device-nya ada 10 orang? Oke, intinya saya mau nanti malam 54 file itu masuk ke Google Drive. Ya. Baik. Ada pertanyaan, Aku? Oke, tolong Zelvi stop share-nya. Oh, gelombang tsunami menghantam Palu. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahu deh, mungkin yang lama kali ya. Oke, anakku, gimana ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Prof. Siapa tuh? Dea, Prof. Bentar, saya lihat orangnya. Oh, mana anakku? Dea. Ya, Dea. Gimana, Dea? Kalau misal di tujuannya itu untuk mendeskripsikan, berarti untuk rumusan masalahnya itu masih bagaimana kemampuan atau kalimatnya berbeda, Prof? Bagaimana menggambarkan boleh, bagaimana mengetahui kemampuan boleh, gitu. Ya. Tapi jarang saya membaca bagaimana deskripsi dari atau itu menurut saya kurang cantik. Jadi itu adalah intinya adalah untuk menggambarkan kan, ingin menggambarkan sesuatu gitu. Gitu deh ya. Ini berarti tidak masalah ya, Prof. Kalau di rumusan masalahnya bagaimana kemampuan penalaran, lalu di tujuannya adalah untuk mendeskripsikan kemampuan penalaran, begitu, Prof? Boleh, nggak apa-apa. Kalau kamu Baik. ingin menggunakan kata-kata deskripsi, boleh. Nah. Kalau saya sih lebih mengetahui kemampuan. Kalau mau, ya itu beda-beda lah. Karena nanti kan ke indikatornya seperti apa, sehingga kalian deskripsikan. Deskripsikan itu sebenarnya bagian dari kualitatif. Sulit sebenarnya. Tapi kan kalau kita setara anak S1 kan tidak sedalam itu gitu. Tahu ada indikatornya ya sekian persen bagus, sekian persen jelek. Padahal sebenarnya setelah tahu itu apa lagi gitu, ke dalamnya apa. Karena kalian ingin menggambarkan kan, bukan menggambarkan hanya persentase doang. Tapi setelah tahu persentase itu apa masalahnya, mengapa demikian, mengapa hanya misalnya 20%, mengapa 20%-nya, hal ini disebabkan karena terus. Makanya dia menggunakan observasi, wawancara, itu ya tes, sehingga dia lengkap. Oke? Baik. Ya. Baik, Nakku, ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu, kecepatankah? Siapa? Jangan kecil-kecil suaramu. Aisyah, Prof. Mau tanya Aisyah, terkait halang judul kecil Aisyah. parumu Aisyah. Ya Allah, pakai itu kek, pakai mic kek. Apa? Ya gimana nak? Nah, jadi judul Aisyah itu efektivitas pembelajaran konsep matematika melalui pendekatan PMRI dalam mata pelajaran geometri. Efektivitas itu eksperimen sayangku.
Efek itu pengaruh, bahasa bahasa Palembangnya. Effectiveness itu bahasa Inggrisnya. Jadi jangan ngurusin efektivitas lagi, kan sudah lewat. Sekarang ini adalah penerapan boleh, kemampuan boleh, gitu ya. Yang di mana rumusan masalahnya pasti how, bagaimana. Oke? Ya. Ada lagi nakku? Hidayat? Salah. Hidayah Anggraini. Hidayah Anggraini. Iya, Prof. Hidayah pakai devis yang satunya, Prof. Nah, kebanyaknya daya. Ayo benar. Oh, artinya, nggak tahu deh. Pokoknya berapa orang yang masuk, pokoknya 40-an. Erni Natalia. Erni Natalia. Ya, kamu kemana? Kenapa device-mu nggak buka, sayang? Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Tuh, kan? Ini tidur-tiduran nih. Jadi kamu nggak fokus. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita stop. Dan saya tunggu hasilnya nanti, apapun yang kalian buat, itu untuk dikirimkan ya. Saya nanti ambil, harapan saya ini sudah diperbaiki setelah perkuliahan ini, karena sudah ada masukan dari saya, sehingga yang mana yang belum pas, itu bisa diperbaiki. Tidak ada efektivitas, tidak ada pengaruh, semuanya itu adalah penerapan ataupun kemampuan ya. Baik, itu saja pertemuan kita hari ini. Di foto, siapa yang mau foto-foto lah. Yang pasti Anda 42 orang ini. Tapi ditambah 2, 44. Mudah-mudahan ada yang 10 device. Ada 10 orang dalam satu device. Jadi 54 jatuhnya. Ini yang titik ini siapa yang titik? Titik aja. Emang namanya titik? Oh ya Allah, nah, 3. Yang namanya titik ya. Kenapa? Nasya mulai foto ya. 1, Iya, 2, 3. Untuk slide kedua. Ya Allah, lah bergaya galau kamu. Dah. Sangkonya foto apa ini nih? Bagus. Oke, cuma 2 layar kan, Nak? Emang ada berapa ratus orang nih manusia? Oke, terima kasih semuanya. Kita masuk lagi untuk minggu depan ya. Dan minggu depan kalau harapan saya sudah masuk ke tujuan dan juga metode. Ini pertemuan ke-10, berarti 11, 12. Kemudian setelah itu desain riset 13, 14, 15. 16 itu semuanya digabung jadi satu proposalnya ya. Baik, itu saja pertemuan kita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih. Semangat guys.